Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Singgi Dwi Andika dengan NIM akhir 425. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi adalah proses penyesuaian, pembaruan atau revisi terhadap isi konstitusi suatu negara. Konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi tidak bersifat statis, melainkan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, serta dinamika politik, sosial, dan ekonomi. Perubahan konstitusi dapat dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, adanya ketidaksesuaian antara isi konstitusi dengan realitas sosial dan politik yang berkembang. Kedua, kebutuhan untuk memperkuat perlindungan terhadap asasi manusia dan demokrasi. Ketiga, koreksi terhadap kelemahan sistem ketenagakerjaan yang dirasakan tidak efektif atau menimbulkan krisis. Keempat, untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, globalisasi, serta sistem pemerintahan modern. Secara umum, terdapat dua bentuk perubahan konstitusi. Yang pertama, amandemen, yaitu perubahan sebagian dari isi konstitusi tanpa mengganti keseluruhan naskah atau dasar konstitusi itu sendiri. Contohnya adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia yang dilakukan dalam 4 tahap dari tahun 1999 hingga 2002. Amandemen biasanya dilakukan untuk memperbaiki kelemahan tertentu, seperti penegasan pemisahan kekuasaan, memperluas hak warga negara, atau memperjelas mekanisme check and balance. Penggantian total, yaitu penghapusan seluruh isi konstitusi lama dan diganti dengan konstitusi baru. Ini biasanya terjadi ketika terjadi perubahan besar dalam sistem negara, seperti revolusi, kudeta, atau transisi dari sistem otoriter ke demokrasi. Dalam praktiknya, perubahan konstitusi harus dilakukan dengan secara hati-hati karena menyangkut fondasi hukum dan sistem kenegaraan. Prosedurnya biasanya diatur secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya di Indonesia, perubahan Undang-Undang 1945 hanya dapat dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dalam sidang resmi dengan quorum dan persetujuan minimal 2/3 dari anggota yang hadir. Namun demikian, perubahan konstitusi juga mengandung tantangan. Di satu sisi, konstitusi harus cukup fleksibel agar bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Di sisi lain, ia juga harus cukup stabil agar tidak mudah diubah demi kepentingan politik sesaat, seperti memperpanjang masa jabatan atau mengurangi peran lembaga pengawas. Dengan demikian, perubahan konstitusi harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan elit politik semata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.